menyalahi atau mengurus jenazah yang bukan agama Islam sesuai dengan syariat Islam. Kasus yang kula alami di kejadian saya itu ada satu orang hidup sendiri, itu agamanya Katolik. Nah di situ ketika meninggal kan dari tokoh Islam kan juga bingung mau diurus ini caranya bagaimana. Nah akhirnya kemarin ditanyakan nunggu keluarga yang dari sanak famili dari luar desa. Nah itu sepakati untuk cara pemakamannya dan tata cara mengurus jenazahnya itu memakai tata cara Islam. Nah itu hukumnya bagaimana, Pak? Ora apa-apa pokok ora disolati. Orang kafir dzimin niku kewajiban kita 3. Nggih. Wong kafir dzimin niku kewajibane 3. Nggih niku 1 mandikan, 2 ngafali, 3 ngubur. Ini kewajiban bagi kita. Lek zimi, lek gak zimi krono dikene niki bukan zimi tapi negara bangsa. Ya kewajibane kur mendem wae. Nah, tapi oleh kita dusi, oleh kita kafani. Oleh dipendem gak dipendem dadi penyakit. Dadi salati gak oleh. Nah, ini mergo apa? Mergo dhek niku ora ahli salat. La tusalli ala akhadim matan ala man ala akhadim mata minhum abada wala takum ala qabri. Salat niku gak oleh. Makanya kita harus bisa mempelajari tentang fikih kebangsaan, bedakan antara toleransi dengan adaptasi. Kita boleh toleransi, membiarkan dia melakukan ibadah apapun, tapi gak oleh adaptasi. Karena wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Di dalam masalah urusan agama lakum dinukum waliyadin. Ya enek sing lakum dainukum walidaini ya. Utangmu ya utangmu, utang ya utangmu. Paham ya? Jadi lek disolati ora oleh. Tapi lek dalam masalah di kafani, dikubur, didusi ora masalah. Malah cengriku lek sampean ngaji ten Fathul Qorib kan wajib alaihi wal wajib bil muslim ala dhimmi. Wajib alal muslim di dhimmi salah satu. Ngene ku al-ghuslu wal kafnu wal dafnu krono apa? Karena muqabalatan di zimmah. Muqabalatan di zimmah itu sebagai imbalan sebab mereka di dalam negara kita bayar. Menurut bayar. Tapi di sini enggak odong bayari karena di sini bukan negara Islam tapi negara bangsa, semuanya punya hak yang sama. Dan tidak ada minoritas mayoritas punya hak yang sama di dalam urusan negara, tapi di dalam masalah urusan agama yo kita 50-50. Lek agama liya lakum dinukum waliyadin, lek beda amaliyai lana amaluna walakum amalukum. Cuman seperti Syiah, seperti Ahmadiyah, seperti Islam kebatinan niku akhirnya saniki lakum dinukum waliyadin. Karena Syiah niku ten Indonesia dianggap agama sendiri, agama Syiah. Ahmadiyah dianggap agama sendiri, niku agama Ahmadiyah. Batiniyah Islam kebatinan dianggap agama sendiri, niku agama kebatinan. Niku terjadi setelahnya Mahfud sudah enggak masuk di dalam MKBN, mulai Pak Zulfa, Hamdan Zulfa niku pun diterima usulannya. Nah ini kenapa kok diterima? Nggih pancen dilematis nek gak diterima. Melanggar asas, sebab seperti Ahmadiyah kalau dikatakan dengan Islam, wong Islam gak gelem.
Karena Islam itu meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Barang siapa menekatkan ada Nabi selainnya Nabi Muhammad faqad kafar. Nah, sedangkan mereka masih meyakini ada Nabi selainnya Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Walaupun dalam Ahmadiyah itu ada dua, ada Ahmadiyah atau Lahuri yang mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu bukan Nabi tapi nopo niku Imam Mahdi. Lagi kalau kita golongkan Islam, geger, gak gelem wong Islam. Nah terus digolongkan apa? Kalau tidak beragama, gak boleh di Indonesia. Di Indonesia niku sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, harus beragama. Nah, akhirnya ya satu-satunya jalan digawe agama untuk memutuskan pergegeran iki. Karo wong Islam malah digawe agama dhewe jenenge agama Ahmadiyah. Nah, demikian pula kebatinan. Ya kebatinan itu juga gak boleh, gak mau orang Islam diarani. Iku wong Islam iku yo rene ajaran salat, rene poso. Bodone abuki wae. Nah, di salate kur waktu bodo to abuki. Lagi piye? Nah, durung salat wis salat. Nah kalau kita batalkan, kita tidak boleh, kita di dalam KTP-nya tidak beragama, gak boleh di sini. Kita gak menerima warga negara yang semacam itu, harus bersama itu ketuhanan yang Maha Esa, harus beragama. Nah sampai nasional Islam zaman biyen Bakung niku, zaman Bakung selama 32 tahun itu dimasukno di dalam Islam. Lah ini ada karena Islam kebatinan atau Islam sejati ini Islam. Nah sekarang di Islam gak gelem dipandi eloi. Nah terus bagaimana kalau gak diagamakan kan ya nanti gak bisa hidup di Indonesia. Padahal Islam kebatinan itu sebelum ada Islam masuk di Indonesia sudah ada. Luwih dhisik. Akhirnya malih satu solusi untuk merukunkan, mencairkan suasana atau apa wae, akhirnya dimasukno nang agama kebatinan. Demikian pula Syiah. Wong Islam Pak mengkafirkan Syiah mengkafirkan wong itu. Krono wong Syiah niku mana Syiah Ismailiyah, Isna Isyarah, yang mengatakan Abu Bakar, ini sisate Abu Bakar, wa Umar finnar, wa Isa finnar. Abu Bakar Sayyidina Umar dianggap perampas jabatan. Nah, ini mengatakan finnar, ini wong kita Islam gak sepakat. Tapi dia gak gelem, gak meyakini semacam itu. Nah, oleh karenanya supaya tidak geger niki malah digawe agama sendiri, jenenge agama Syiah. Niku sing enek niku Indonesia tok, ora enek saliyane Indonesia sing kaya ngoten. Mulane unik urip di Indonesia niku unik ngoten lho. Kenapa? Karena untuk mencari jalan bagaimana kita rukun hidup bersama. Nah, kita dari kono tadi sini kan melecehkan agama. Dan mestinya kan ya ada yang ngarani gak percaya dengan sahabat Abu Bakar, kalau gak percaya kalau Abu Bakar aku gak percaya dengan sahabat Abu Bakar kan ya kufur toh. Kalau idhuma fil ghori idhuma fil ghori yaqulu li sahibi la tahzan innahu sahib. Saya itu sahabatnya Nabi tapi beda, jadi kono merampas jabatan. Nah, ini kita juga harus tahu sejarah. Ya memang dia melakukan semacam itu karena membela ahli bait. Nah, niku dalam secara nalar, secara historis, secara
napa niku jenenge sifat kemanusiaan, sifat manusiawi itu bisa diterima walaupun cara akal nggak bisa diterima. Kenapa kok bisa diterima secara manusiawi? Ini mergo setelahnya wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin, dimakamkan pada hari Selasa, dikarenakan masih terjadi bergeger tentang masalah satu diantaranya pemakaman Rasulullah. Setelahnya pemakaman Rasulullah yang asalnya geger, ada 3 kelompok. Yang satu mengatakan dimakamkan di Mekah sebab dia lahir di Mekah. Yang satu harus dimakamkan di Baitul Maqdis karena dicampur dengan nenek moyangnya. Nah, yang biasa kan kita dikumpulkan keluarga. Yang satu dimakamkan di Medina disebabkan dia wafat di Medina. Dan alhamdulillah akhirnya selesai dengan hadis yang disampaikan oleh Abu Bakar, innal anbiya'a tudfanuna yauma aku mautihim. Tapi setelahnya itu masih geger lagi di mana Sa'ad bin Ubadah bersama para orang-orang sahabat Ansor berkumpul di Saqifah untuk membuat pimpinan sendiri. Lil Ansor amirun walil Quraisy amirun. Aku dari orang Quraisy harus ada pemerintahan sendiri, dari Ansor ada pemerintahan sendiri. Nah, itu nanti kudu duwe pemerintah dhewe-dhewe, gak mau dipimpin oleh sahabat, oleh golongan wong Quraisy. Akhirnya pertemuan itu didobrak oleh Abu Bakar dengan mengatakan nahnul umara wa antum wuzara. Dan akhirnya Abu Bakar membaiat kepada Umar, tapi malah justru Umar ganti balik membaiat kepada Abu Bakar dan disetujui oleh para hadirin. Di mana waktu niku tidak menghubungi para ahli bait. Yo gak menghubungi Ali, juga gak menghubungi Dewi Fatimah. Dalam setara ini manusiawi lho, ini manusiawi gitu kan. Jadi cara ngarani Abu Bakar sahabat aku Abu Umar iku merampas jabatan niku lek cara manusiawi tidak jauh lah dari kebenaranku daripada kita salahkan orang kapan setelah kita menyalahkan teman-teman. Nah niki jajal di pimpinan dunia, nas internasional, di mana Kanjeng Nabi sing babat sing anu ngoten terus mari ngono ahli bait ora dihubungi, ora diopo, ora diminta izin, terus baru penggantinya niku wong liya. Ngene. Lah niki nuwun sewu. Kelas toriko, umpama untuk kelas pesantren. Ana pesantren wis maju penak, pengasuhe sedo, terus maru ujuk-ujuk santri mendirikan atau mengklaim menjadi pengasuh penerus. Enggak matur nang ahli bait kira-kira piye? Niki secara manusiawi ngoten lho. Nah, cara manusiawi teng riku dene gak matur nang Sayyidina Ali, yo gak matur nang Dewi Fatimah padahal masih ada. Dan memang gak matur karena memang masalah itu mendesak. Jadi terjadi spontanitas semacam itu. Apalagi ada apa itu namanya selono garis ibu tiri. Nah, ini mulai biyen niku jenenge ibu tiri niku. Karo anak tiri niku kan yo napa mboten saged dadi siji. Di mana Abu Bakar niku orang tuanya ibu tiri kan yo cara ponakan-ponakan ora wah iku wong anu to lho. Niki cara anu manusiawi lho. Tapi dengan kapasitasnya Abu Bakar, kapasitas Sayyidina Umar tidak bisa kita curigai semacam itu. Makanya kita nggak bisa membenarkan Syiah. Cuman Syiah cara anu nih
Cara manusiawi niku lagi to rada anu to, ha. Tapi ini kita gak membenarkan semacam itu. Gak benar. Cuma cara manusiawi rada pantes ngoten. Karena urusan politik nuwun saya jadi pimpinan niku. Walaupun to mestine niku yo kalau di dalam masalah perkhidmatan seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, dilakukan oleh Sayyidina Umar kan yo abot. Tapi dalam satu sisi orang yang mampu mengendalikan kan yo rodok pimpinannya kan yo rodok teles ngoten to. Jadi umpama ten pondok, bahkan toreko mawon misale mursyid sedo terus marono santri ini memproklamirkan diri ini sebagai penerus mursyid tanpa matur nangge keluarga libat kira-kira gejolak mboten. Lho teng riku lho cara anune ngoten. Mbane yo ya serak ya salah tapi kita ora terus ekstrem di dalam menyalahkan enggak. Ya Allah jane yo pancene salah tapi yo pancene ya maklum lah beneran ya. Maklum lah. Apalagi cerita yang semacam itu terus didoktrinkan terus kan semakin girohnya semakin pegel gitu. Makanya kebanyakan Syiah itu dari Alibet. Ini kita adalah secara kejamatan gak gampang terus nyalah wong dengan membabi buta macam itu. Saya kan paham. Tapi ini benar pun. Wonten malih. Sing tak-tak wonten malih. Mbut. Cul. Nggih pun mancul. Nggih pun al-Fatihah.